Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Baiklah, yang pertama, memahami sejarah pemikiran ekonomi Islam sangat penting karena satu, mengidentifikasikan sumber pemikiran ekonomi Islam untuk membantu menemukan sumber-sumber pemikiran ekonomi Islam kontemporer dan masa kegemilangan Islam. 2. Mengetahui perkembangan ekonomi Islam. 3. Mengidentifikasikan kontribusi Muslim dan non-Muslim. 4. Mengembangkan sistem ekonomi Islam. 5. Mengembangkan integritas seorang Muslim. 6. Mengembangkan kemajuan ekonomi Islam. 7. Mengembangkan pengamanan sosial. Oke, selanjutnya istilah Great Gap. Dalam konteks sejarah pemikiran ekonomi merujuk pada konsep ketimpangan atau kesenjangan ekonomi yang signifikan antara negara-negara industri maju dan negara-negara berkembang atau terbelakang. Istilah ini pertama kali dikemukakan oleh ekonom dan sejarawan Inggris Rostow dalam karyanya yang berjudul The Stages of Economic Growth, a Non-Communist Manifesto pada tahun 1960-an. Great Gap menggambarkan disparitas ekonomi yang besar antara dua kelompok negara ini dalam hal pendapatan per kapita, tingkat industrialisasi, teknologi, infrastruktur, pendidikan, dan kualitas hidup secara umum. Gap ini cenderung semakin melebar seiring dengan perkembangan ekonomi negara-negara maju yang lebih cepat dibandingkan dengan negara-negara berkembang. Oke, selanjutnya 1. Ibnu Khaldun 1332 sampai 1406. Ibnu Khaldun adalah seorang ilmuwan muslim Berber dari Maghreb, Afrika Utara yang terkenal dengan karyanya Muqaddimah, yang juga dikenal sebagai Prolegomena. Dalam karyanya, Ibnu Khaldun membahas konsep-konsep seperti siklus sejarah, faktor-faktor yang mempengaruhi kemakmuran suatu bangsa, serta pentingnya institusi sosial dan ekonomi dalam membangun peradaban yang berkelanjutan. Pemikirannya menyoroti hubungan antara faktor-faktor ekonomi, sosial, dan politik, serta pentingnya keadilan dalam distribusi kekayaan untuk menghindari kehancuran suatu masyarakat. 2. Muhammad Baqir Al-Sadr 1935 sampai 1980. Al-Sadr adalah seorang cendekiawan Syiah Irak yang dikenal karena karyanya dalam bidang ekonomi Islam. Dia mengembangkan teori ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Islam, terutama dalam konteks distribusi kekayaan dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu karyanya yang terkenal adalah Iqtisaduna atau Ekonomi Kami, di mana dia menguraikan tentang konsep kepemilikan dan distribusi kekayaan dalam Islam, serta mengusulkan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Tokoh-tokoh ini tidak hanya memberikan pandangan baru terhadap ekonomi dalam konteks Islam, tetapi juga memberikan fondasi teoritis yang kuat bagi pengembangan sistem ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan umat dalam tradisi Islam. Asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just